kita tinggal di dalam kebenarannya, maka kita dimerdekakan dari segala ketakutan, dari segala trauma, daripada khawatir akan masa depan. Kita hidup sebagai orang merdeka. Di tengah-tengah masa-masa pandemi yang melanda seluruh dunia, kita pasti ada ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran, baik masa depan, sekarang mungkin masa depan yang kita lebih takutkan. Jadi firman Tuhan berkata kan, 365 kali, jangan takut. Jangan takut. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Kenapa 365? Karena setiap bangun pagi ada ketakutan mau menyerang kita, ada janji Tuhan berkata, jangan takut. Takut itu ada 3 macam. Kan ada juga bilang, takutlah akan Allah, tapi kok jangan takut. Jadi gimana kita ini mestinya? Takut itu ada 3 macam. Ada takut negatif, ada takut normal, ada takut positif. Takut negatif adalah misalnya kita takut akan kecoa berlebihan, takut akan kucing, akan tikus, barangkali ada takut sama rambutan, kupu-kupu, sampai trauma histeris fobia gitu ya. Atau takut akan setan berlebihan, nggak pernah berani ke WC sendirian misalnya, atau apalah takut yang membuat kita jadi fobia. Nah, itu namanya takut negatif. Ada takut normal. Takut normal adalah kita perlu takut normal. Apakah takut normal? Takut normal yaitu kalau kita disetirin sama orang naik mobil 250 km per jam. Wah, kalau dia nggak ada takut normal, kita ngeri gitu. Karena kan itu bahaya. Kita kan 100 km per jam aja, 110 udah mulai takut. Nah, itu namanya takut normal. Ada takut-takut yang normal yang Tuhan izinkan supaya kita nggak jatuh di dalam bahaya. Jadi takut negatif, takut normal, takut positif. Takut positif, misalnya kita takut akan Tuhan. Apakah kayak Tuhan tuh menyeramkan? Enggak. Tapi kita takut mendukacitakan Tuhan. Takut membuat Tuhan kecewa akan kita. Seperti kepada orang tua, kita takut membuat sedih orang tua, membuat sedih Tuhan. Nah, itu takut yang positif. Kita takut mengecewakan orang tua, mengecewakan keluarga. Itu namanya takut yang positif. Dan juga kadang-kadang kita kan udah 75 tahun merayakan kemerdekaan. Tapi mungkin ada dari berapa kita masih dijajah oleh sesuatu. Masih dijajah oleh sesuatu. Misal, dijajah oleh trauma masa lalu, oleh dosa-dosa masa lalu, yang orang nggak tahu, tapi kita suka nightmare, mimpi buruk. Aduh, gimana gitu ya, rasa bersalah. Maka, apapun ketakutan, keterikatan, apapun yang menjajah hidup kita, kabar baiknya, Yesus sanggup memerdekakan. Kita akan lihat yang pertama, 1 Timotius 1 ayat 15 sampai dengan 17. Apakah bisa ditayangkan atau saya bacakan saja? Oke. 1 Timotius 1, 15, 16, 17. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ini ditulis oleh Rasul Paulus. Maka Rasul Paulus berkata, dari semua, kata Rasul Paulus, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu, aku dikasihani agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan
seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Jadi rasul yang hebat, yang luar biasa itu, dia tahu, mungkin dulu orang nggak tahu, hanya dia dan Tuhan yang tahu, bahwa dia adalah orang yang paling berdosa. Dan dia menikmati kesabaran Tuhan. Sedalam-dalamnya dosa kita, kasih Kristus lebih dalam lagi. Maka segala trauma dosa, segala mimpi buruk dosa masa lalu yang kita buat, bawa kepada Yesus. Yesus sanggup memerdekakan, seperti memerdekakan Paulus. Bahkan Paulus berkata, aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari pada tujuan, yaitu panggilan sorgawi dalam Yesus Kristus Tuhan. Jadi jangan deh ngomong yang dulu, dosa-dosa yang berat dulu, serahkan pada Yesus. Karena kita bukan hidup di masa dulu, masa lalu, tapi hidup masa sekarang dan akan meraih panggilan sorgawi dalam Yesus Kristus Tuhan pada masa depan kita. 2 Korintus 5 ayat 17 kita akan lihat. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Maka kita mesti tahu, kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita membuka hati kita, hidup kita, masuklah Yesus, tinggallah bersama-sama dengan aku selama-lamanya. Maka janji Tuhan, kita menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Maka sifat-sifat akar dosa yang dulu itu dicabut sama Tuhan, dan kita diberikan benih yang baru di dalam hidup kita. Kita akan lihat 1 Petrus 1 ayat 23. Kalau kita perhatikan ini, maka apapun yang menjajah kita, kita akan dimerdekakan. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Jadi waktu kita terima Yesus, benih dosa itu, kutuk turunan segala dicabut akarnya dari hidup kita. Dan kita ditaruh satu benih yang baru, yaitu benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan kekal. Maka apa yang dulu menjajah kita? Misalnya sifat pemarah, sifat iri hati, suka yang pornografi, atau hedonisme, atau negatif, atau trauma-trauma masa lalu, apa deh yang masih menjajah kita? Ketahuilah bahwa semua itu sudah akarnya dicabut dari kita, dan kita diberi benih yang baru, yaitu firman Allah yang hidup dan yang kekal. Contohnya gimana? Contohnya, saya dulu orangnya negatif, sensi, cepat tersinggung, baper, pemarah. Kadang-kadang nggak ada sebab, musabab, marah aja tiba-tiba, with no reason. Nggak tahu, cepet banget marahnya. Orang gimana sedikit mukanya sama saya tersinggung. Pokoknya baperan lah. Baperan. Sangat suka marah. Waktu saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saya menjadi ciptaan baru. Apakah langsung saya jadi ramah? Enggak. Sama seperti seorang bayi baru lahir. Dia nggak bisa jalan sendiri. Digendong kemana-mana. Mungkin kurang lebih 9 bulan, setahun baru mulai bisa jalan. Lewat merangkak, jatuh, bangun. Tapi benih dia bisa jalan sendiri. Ada pada bayi itu. Benih dia bisa makan sendiri. Ada pada bayi yang normal yang lahir itu. Maka demikian juga benih peramah ada di dalam saya. Dan benih pemarah udah dicabut.
Tapi bagian saya latihan, latihan. Saya harus makan firman Tuhan tiap hari, dan latihan. Kalau mau marah, jangan langsung diumbar. Jatuh bangun saya, jatuh bangun, marah lagi, marah lagi. Tapi puji Tuhan, puji Tuhan. Akhirnya, lewat jatuh bangun dan saya latihan, belajar kayak anak kecil, mau belajar berjalan, merangkak jatuh bangun, akhirnya bisa berdiri, akhirnya bisa jalan, bisa berlari. Dan akhirnya sekarang, saya susah marah. Orang-orang sampai bilang, kamu marah dong, marah dong. Kayak saya udah susah marah sekarang. Dan sudah disinggung luar biasa, kayak nggak tersinggung gitu. Jadi sampai teman saya kadang-kadang, wah kamu dibilang begini, kita tersinggung. Malah saya yang bilang, udahlah ampunin aja, ngapain sih buang waktu untuk tersinggung. Karena kalau ada yang jelek-jelekin kita di belakang, puji Tuhan. Berarti posisi kita di depan, makanya dia jelekin di belakang. Dan kalau ada yang iri hati, nggak usah marah. Karena orang nggak pernah ngiri sama tukang ngamen di pinggir jalan yang pakai kecrek-kecrek gitu. Nggak pernah ada yang ngiri sama tukang ngamen. Kalau kita diiriin, wah puji Tuhan ya, berarti kita udah di tempat yang lebih tinggi yang sampai orang mesti ngiri gitu ya. Jadi kita bersyukur selalu. Jadi saya bersyukur kepada Tuhan, Tuhan memerdekakan saya dari sifat sensitif saya, cepat tersinggung, cepat marah. Saya ditolong Tuhan, dimerdekakan. Itu kalau orang pemarah sengsara banget loh, stres banget kan kalau yang marah. Tapi berkat pertolongan Roh Allah, Roh Kudus, kita makan firman tiap hari, kita latihan, lama-lama benih peramah itu muncul, berkembang dan berbuah di dalam hidup kita. Jadi yang dulu suka dendam, akhirnya jadi suka mengampuni. Yang dulunya cari gara-gara musuhan, akhirnya mengasihi. Jadi ada benih Yesus di dalam hidup kita. Kita harus pupuk dengan firman dan biarlah itu bertumbuh, berbuah. Dan kita dimerdekakan dari semua sifat-sifat negatif dan keterikatan kita. Kita lihat Yohanes 8 ayat 31 sampai dengan 32. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Supaya kita merdeka, kita itu mesti tetap dalam firman Tuhan. Bukan hanya mendengar, tapi tekun melaksanakannya. Maka kita akan makin mengetahui kebenaran. Dan firman Tuhan berkata, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi orang sekitar kita mesti lihat perubahan dalam hidup kita. Yang dulunya pemarah jadi peramah, yang dulunya pelit banget jadi murah hati. Orang sekitar kita mesti lihat. Jangan gak berubah, udah pede-pede dari Senin sampai Senin, masih pemarah, masih suka gosip, masih suka iri, masih suka nipu. Nanti orang nggak datang pada Yesus, karena kita menjadi batu sandungan. Kita maunya menjadi batu loncatan untuk orang bisa berjumpa, mengenal, dan mengalami Yesus Kristus Tuhan. Kita lihat lagi Yohanes 8 ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Betapa indah orang yang diampuni dosanya. Betapa indah orang yang lulus ujian dari sensitif akhirnya menjadi orang yang punya hati seluas samudra, yang murah hati dalam pengampunan, murah hati dalam memberi waktu. Betapa indahnya. Karena apabila anak itu, Yesus memerdekakan kita, kamu pun benar-benar merdeka. Kita sudah dimerdekakan. Tinggal dari
de jure secara hukum itu mesti kita lakukan di dalam de facto, di dalam fakta. Seperti Indonesia sudah merdeka 75 tahun lalu, tapi secara hukum sudah merdeka, tapi secara fakta harus diperjuangkan, diusahakan supaya yang secara hukum 75 tahun sudah merdeka itu benar-benar pada fakta, benar-benar menjadi merdeka. Bagaimana kita berdoa supaya Tuhan menolong hukum di negeri ini, menolong juga presiden, wakil presiden, para menteri, supaya banyak yang masih rasa terjajah oleh bangsa sendiri, akhirnya mengalami kemerdekaan. Walaupun udah merdeka 75 tahun lalu, tapi ada bagian kita untuk menjadikan kemerdekaan itu bukan hanya hukum atau masa lalu, tetapi fakta pada masa sekarang. Saya sudah merdeka. Merdeka daripada segala kenegatifan kita. Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Mungkin kita ada kutuk turunan, mungkin ada orang yang pernah mengeluarkan kata-kata kutuk kepada kita, mungkin ada siapalah yang pernah mengatakan kutuk pada kita. Firman Tuhan berkata, kita sudah dibebaskan dari kutuk di dalam Yesus. Karena Yesus sudah menjadi kutuk bagi kita. Dengan digantung di atas kayu salib, dia menjadi kutuk. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, kita dimerdekakan daripada segala kutuk kegagalan, kutuk kesengsaraan, kutuk kemiskinan, kutuk kebodohan, apapun kutuknya. Yesus sudah menjadi kutuk bagi kita, dan kita dimerdekakan, ditebus daripada segala kutuk yang menimpa kita. Kita lihat Galatia 5 ayat 1. Kita banyak lihat firman ya, karena firman itu memerdekakan. Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan lagi mau dikenakan kuk perhambaan. Jadi kita tuh mesti bertindaklah sebagai orang merdeka. Jangan bertindak sebagai orang yang masih dijajah gitu. Kadang-kadang mungkin karena kita lama dijajah sama orang kulit putih 350 tahun. Jadi kita mentalnya itu kalau lihat orang putih jadi kayak mental dijajah gitu. Kayaknya kita lebih rendah nih. Padahal kita udah merdeka gitu. Jadi kita udah sama sebenarnya karena udah merdeka. Jadi jangan seperti masih budak gitu. Karena kita sudah dimerdekakan. Makanya dibilang kita supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita adalah orang merdeka, aku merdeka karena Yesus sudah memerdekakan aku. 2 Korintus 3 ayat 17. Sebab Tuhan adalah roh dan di mana roh Allah di situ ada kemerdekaan. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita akan lihat ayat selanjutnya, 2 Timotius 1 ayat 7. Sekali lagi kita banyak baca firman Tuhan, karena firman Tuhanlah yang memerdekakan kita. 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi kalau ada takut negatif yang menyerang kita, kita usir dalam nama Yesus. Kekhawatiran yang berlebihan sampai kita takut akan masa depan, itu bukan dari Tuhan. Kita usir dalam nama Yesus. Dan kita sebutkanlah firman Tuhan. Karena dari Tuhan itu bukan roh ketakutan. Takut ngeri banget apa nih yang negatif, itu bukan dari Tuhan. Usir dalam nama Yesus. Karena daripada Tuhan, roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dulu saya orangnya minder, pemalu, gagap, gugup, nggak berani bicara di depan orang. Jangankan orang banyak, di depan
2, 3 orang di meja makan, saya nggak berani menyatakan pendapat saya. Penakut, gagap, gugup, nggak berani muncul di depan orang. Maka dulu waktu SD kan ada pelajaran menyanyi ke depan, saya merah, karena udah di depan nggak keluar suara. Saya takut untuk muncul di depan orang. Nggak berani. Saya bukan orang yang pandai berbicara. Tapi itulah ya, bukan kita yang lebih dahulu memilih Tuhan. Tuhanlah yang lebih dahulu memilih kita. Dan menetapkan kita untuk pergi dan berbuah lebat. Mungkin karena dulu saya nggak pandai bicara, jarang muncul di depan orang. Sekarang teman-teman saya yang dulu, kemarin saya isi Zoom untuk Melbourne, ada mantan guru saya SD. Dia kaget, dia heran. Dan dia bilang, kok kamu bisa jadi pewarta Injil? Dan saya bersyukur ya, dia jadi bangga sama saya. Dia bilang, saya punya murid dokter banyak, punya murid insinyur banyak, tapi pewarta Injil katanya kamu itu kok bisa? Karena nggak kelihatan dari dulu. Supaya segala pujian dan hormat hanyalah bagi Tuhan. Tapi ada yang memang dipanggil karena dia udah pandai bicara. Kalau saya sih memang yang takut muncul depan umum. Jadi untuk akhirnya saya berani muncul di depan umum karena ditugaskan untuk sharing apa, itu saya harus mengusir roh ketakutan. Karena roh ketakutan bukan dari Tuhan. Jadi kalau saya ketakutan mau bilang enggak kalau disuruh bersaksi enggak, suruh enggak karena takut gitu ya. Itu bukan dari Tuhan. Karena dari Tuhan adalah roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi berhenti tuh jadi wiper. Ayo muncul ini bersaksi, enggak. Doakan orang, enggak. Itu enggak. Jadi orang wiper gitu. Tapi biarlah kita menerobos semua ketakutan kita bersama-sama dengan kuasa Roh Allah, Roh Kudus. Karena roh ketakutan bukan dari Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan, dari siapa? Maka kita mau roh yang dari Tuhan, membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah sekarang karena pandemi gini kan kita khawatir, aduh gimana ya, sampai kapan ini pandemi, gimana masa depan kita dan keluarga. Maka kita akan lihat Matius 6 ayat 31 sampai dengan 34. Ayat 31 mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Maka kan Tuhan bilang, itu burung, itu tidak menabur, tidak menuai. Kalau zaman sekarang mungkin dia nggak ada deposito kali ya. Dia hidup one day at a time, burung di udara. Maka Tuhan berkata, lihatlah burung di udara. Aku pelihara terlebih lagi dirimu. Wah, nanti pakaiannya gimana? Maka Tuhan berkata, lihat bunga bakung di padang. Aku hiasi terlebih lagi dirimu. Saya melayani Tuhan, ini udah sering saya bilang, tapi saya ingin beritahu aja, dari tahun 1980. Jadi sudah 40 tahun saya di ladang penginjilan. Kalau di gereja Katolik, itu kan untuk pewarta Injil awam, kan nggak ada gaji, nggak ada perpuluhan, nggak ada karir, gitu kan. Ya persembahan kasih lah, kadang-kadang ada yang, kalau kami kan banyak ke daerah-daerah, ke desa-desa terpencil, jadi kamilah yang membawa sumbangan dan semua. Itu luar biasa, luar biasa. Pernah saya juga sakit, kanker, ganas getah bening yang mesti di kemo 8 kali, radiasi 20 berapa kali ya, operasi 4, nggak punya uang. Tapi dulu saya benar-benar cuma tahu teori. Jangan kamu khawatir burung di udara, aku pelihara terlebih lagi dirimu. Tapi waktu saya sakit dan juga beberapa kali dalam hidup ini, benar-benar
saya nggak tahu mau dari mana itu uangnya, atau apa yang dibutuhkan. Tapi ternyata janji Tuhan adalah ya dan amin. Janji Tuhan adalah ya dan amin. Nggak terasa 40 tahun saya sudah melayani Tuhan dan dipelihara luar biasa sama Tuhan. Bahkan sibuk diet gimana karena naik terus berat badan. Banyak yang mengasihi. Sebelum pandemi, aduh banyak yang mengasihi. Mengundang makan siang lah, makan pagi lah, makan malam. Pas pandemi ada aja yang kirim makanan. Luar biasa Tuhan. Jadi dikatakan di sini nggak usah khawatir apa yang kita makan, kita minum, dan kita pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, ini yang luar biasa ya, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tuhan tahu kok yang kita perlukan tuh dia tahu. Bahkan sebelum kita tahu, Tuhan udah tahu, karena dia adalah Allah Maha Tahu. Mujizat pelipat gandaan 5 roti 2 ikan, itu ditulis di 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ada mujizat yang lain hanya ditulis di 2 Injil, mungkin Matius dan Lukas, atau Yohanes dan Matius. Tetapi pelipat gandaan 5 roti dan 2 ikan ditulis di 4 Injil. Betapa Tuhan peduli juga akan lambung dan perut kita. Bahkan saya terharu, ada cerita waktu Yesus sudah bangkit dan murid-muridnya mulai lagi melaut karena dipikir nggak ada masa depan lagi, untuk apa ya merasul atau apa nggak tahu. Jadi mereka ke laut lagi dan mereka sulit mendapat ikan. Tapi kemudian tiba-tiba mereka lihat kok ada Yesus. Itu luar biasa ya firman Tuhan. Yesus di pantai sedang bikin goreng ikan. Tuhan Yesus menggoreng ikan dan membuat roti untuk murid-murid yang masih di danau itu, masih di tengah danau. Maka Yesus memanggil, mari, Tuhan Yesus sudah siapkan sarapan. Bayangkan ya, kok ada Tuhan Yesus peduli gitu sama sarapan para murid-muridnya. Dan waktu itu Petrus seperti biasa menanggalkan jubahnya, dia langsung terjun ke danau untuk datang kepada Yesus. Bapamu yang di sorga tahu apa yang kita butuhkan. Nah, inilah ayat perduki, yaitu ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena kebenaran itu yang memerdekakan kita. Kebenaran itu yang membuat kita nggak takut menghadapi hari esok. Kebenaran itu yang membuat kita punya harapan. Dan harapan dalam Yesus tidak mengecewakan. Jadi bukan kerajaan Allah saja yang penting, tapi kita harus hidup dalam kebenaran. Ada orang, saya udah cari kerajaan Allah, kok nggak ditambahkan? Karena dia mengabaikan kebenaran, dia tidak hidup dalam kebenaran. Maka kita harus hidup dalam kebenaran. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. 40 tahun saya melayani Tuhan, panggilan kita lain-lain ya. Ada yang seperti saya menjadi partai Injil, ada yang ibu rumah tangga, ada yang mungkin romo, suster, ada yang businessman, businesswoman, jago komputer, jago masak, punya restoran, apa saja. Kalau kita masuk di dalam panggilan Tuhan, maka kita nggak usah khawatir. Karena dia akan mensuplai segala kebutuhan kita. Yesus adalah our supplier, all our need. Maka dibilang di sini ayat 34, jangan kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jangan kita terlalu pusing deh. Karena Tuhan Yesus ada Alfa dan Omega. Dia yang awal, dia yang akhir. Dia sudah ada hari ini, besok, minggu depan, tahun depan, 10 tahun lagi, 100 tahun lagi. Dia sudah hadir di sana. Maka kalau kita punya kesusahan hari ini, kita serahkan pada Tuhan. Karena memang rezeki itu harian. Di dalam doa Bapa kami, berilah kami rezeki untuk berapa lama?
seminggu Tuhan, setahun Tuhan. Enggak, harian. Berilah kami rejeki pada hari ini. Maka setiap hari itu ada masalahnya sendiri, ada kekhawatirannya sendiri. Ada lagu dikatakan one day at the time. Kadang-kadang saya juga punya beberapa pergumulan, maka saya hanya hidup hari lepas hari. Di sini dikatakan jangan kamu khawatir akan hari besok. Hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dan semua kesusahan itu, Tuhan Yesus punya solusi. Tuhan Yesus punya jalan keluar. Karena tidak pernah 1 Korintus 10 ayat 13, dia tidak pernah mencobai kita melampaui kekuatan. Sebab pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melampaui kekuatan kita sebagai manusia. Dan ketika kita dicobai, Tuhan adalah setia dan adil. Dia berikan kepada kita jalan keluar untuk kita dapat menanggungnya. Dan semua masalah itu ada kadaluarsanya, expired date. Dan semua sudah diukur Tuhan, tidak melampaui kekuatan kita. Kalau kita salah, kita bertobat. Dan Dia akan berikan kepada kita jalan keluar untuk kita dapat menanggungnya. Jadi jangan kita mengkhawatirkan tahun depan dengan kekuatan harian. Nggak kuat. Hidup saja kadang-kadang kita hari lepas hari. Hari lepas hari saja. Dan Tuhan punya anugerah yang baru, berkat baru, yang segar setiap hari dalam kehidupan kita. Sehingga kita merdeka dari khawatir, merdeka dari takut. Karena kita percaya Tuhan tahu semua yang saya dan keluarga saya butuhkan. Mazmur 23 ayat 6, ketika kita mengiring Tuhan Yesus, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Kebajikan dan kemurahan belaka. Kalau kita lihat di belakang, banyak pertolongan Tuhan. Kadang-kadang kalau kita lagi susah, hitung berkat pertolongan Tuhan yang di belakang hidup kita, yang sudah kita lalui bersama-sama dengan Tuhan. Dan janji Tuhan, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Maka kalau kita ikut Tuhan, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kebenaran akan memerdekakan kita. Dan kita akan menikmati janji-janji Tuhan adalah ya dan amin. Dan kita akan melihat bagaimana luar biasa Tuhan memelihara hidup kita. Ya, saya ingin cerita 40 tahun saya sudah di ladang Tuhan, dan saya merasakan benar-benar pemeliharaan Tuhan. Bahkan Tuhan itu mengajak saya keliling dunia, ke desa-desa, ke luar negeri. Tiap tahun pasti ada keluar negerinya. Kalau orang tanya dari mana uangnya? Dari Bapa di dalam sorga. Maka apapun panggilan Tuhan dalam hidup kita, kita mensyukurinya. Kita melakukan semua yang terbaik, bukan seperti untuk manusia, tapi seperti untuk Tuhan. Kita tinggal di dalam kebenarannya, maka kita dimerdekakan dari segala ketakutan, dari segala trauma, daripada khawatir akan masa depan. Kita hidup sebagai orang merdeka. Karena Kristus sudah memerdekakan kita. Amin. Tuhan berkati kita sekalian. Amin.